Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Petrova Faridzi. Saya dari kelas AK502 dengan NIM 2403010-243. Di sini saya akan membahas terkait jawaban-jawaban atas ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi sebelumnya. Baik, memasuki soal yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antara organisasi dengan manusia dan manajemen dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Jadi hubungan antara manusia, organisasi, dan manajemen sangat erat dan saling mendukung. Dalam konteks ini, manusia menjadi pusat utama yang memegang peran sentral. Sebagai aktor utama, manusia tidak hanya bertindak sebagai subjek yang menggerakkan organisasi, tetapi juga sebagai objek yang mendapatkan manfaat dari keberadaan organisasi. Semua aktivitas yang dilakukan dalam organisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Organisasi sendiri merupakan alat atau sarana yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menghadapi keterbatasan ketika berusaha mencapai tujuan secara individu. Disinilah peran organisasi menjadi krusial, karena organisasi menyediakan struktur, koordinasi, dan efisiensi yang memungkinkan berbagai tujuan dapat dicapai melalui kerja kolektif. Manajemen, di sisi lain, berfungsi sebagai mekanisme yang digunakan oleh manusia untuk mengelola organisasi. Proses manajemen mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang semuanya dirancang untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan manajemen yang baik, manusia dapat mengatur sumber daya yang ada di dalam organisasi agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Manusia membutuhkan organisasi karena organisasi memfasilitasi kolaborasi dan memberikan struktur yang memungkinkan pekerjaan menjadi lebih terarah. Organisasi juga membantu manusia mengatasi tantangan yang tidak dapat diselesaikan sendirian. Dengan adanya manajemen yang terstruktur, organisasi mampu mengoptimalkan potensi manusia dalam mencapai tujuan bersama, sehingga hubungan antara ketiga elemen ini menjadi sangat vital dan tak terpisahkan. Baik, masuk ke dalam soal yang kedua. Di sini disediakan sebuah studi kasus yang akan dijawab oleh mahasiswa dalam 3 persoalan. Saya langsung masuk ke dalam persoalan yang pertama, yaitu bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi, perilaku tim yang efektif memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi pengaruh global yang terus berkembang. Dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, dan perubahan kebutuhan konsumen, tim yang kuat mampu membantu perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif. Dengan adanya teori perilaku organisasi, tim yang efektif mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, menciptakan solusi inovatif, dan menjaga kelangsungan visi perusahaan. Tim yang berfungsi dengan baik akan memiliki komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang solid. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan integrasi ide-ide kreatif dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya komitmen terhadap tujuan bersama, tim dapat menyatukan upaya untuk mencapai visi jangka panjang perusahaan, seperti meningkatkan daya saing global dan mempertahankan keberlanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, perilaku tim yang fokus dan terorganisir akan mendukung perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Ketika tim bekerja secara harmonis dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, mereka tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara tepat waktu dan relevan. Dengan kemampuan ini, perusahaan dapat terus berkembang dan memenuhi tuntutan masa kini sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan.
Melanjutkan persoalan yang kedua, yaitu bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatasi internal perusahaan. Jadi perusahaan dapat membentuk kelompok dalam organisasi dengan menggunakan 5-stage model atau punctuated equilibrium model. Dalam 5-stage model, pembentukan dimulai dengan tahap forming atau pengenalan anggota dan tujuan, diikuti oleh storming atau menghadapi konflik dan perbedaan pendapat. Setelah itu kelompok mencapai kesepahaman di tahap norming sehingga dapat bekerja produktif pada tahap performing. Terakhir, pada tahap adjourning, kelompok menyelesaikan tugasnya dan beralih ke proyek lain. Sementara itu, punctuated equilibrium model membagi proses menjadi dua fase. Pada fase pertama, kelompok mendefinisikan tugas dan menetapkan misi. Fase kedua adalah tahap insentif untuk menyelesaikan aktivitas sesuai target sebelum tenggat waktu. Dengan menerapkan salah satu atau kombinasi dari kedua model ini, perusahaan dapat membentuk kelompok yang efektif dalam menyelesaikan tantangan internal dan mencapai tujuan organisasi secara optimal. Selanjutnya, esensi dari wadah organisasi ini sendiri adalah untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan bersama. Organisasi memungkinkan individu bekerja dengan tujuan yang sama. Tujuan ini menjadi pedoman bagi semua anggota tim untuk berkolaborasi. Kolaborasi dan kerjasama sangat vital dalam organisasi. Setiap anggota memiliki peran yang jelas yang memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan secara terstruktur dan efisien. Organisasi juga menciptakan norma dan aturan yang membantu menjaga keteraturan. Seperti contoh, sebuah tim pemasaran yang berusaha meningkatkan penjualan produk sebesar 20% dalam satu kuartal. Dalam tim pemasaran ini, anggota yang berbeda seperti ahli strategi, desainer, dan pengembang produk akan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Di tim tersebut juga terdapat kesepakatan tentang cara berkomunikasi, berbagi data, dan bekerja bersama untuk memaksimalkan hasil. Akuntabilitas juga menjadi kunci. Setiap anggota tim yang bertanggung jawab atas kontribusinya dalam mencapai target. Dengan adanya struktur, kolaborasi, aturan, dan akuntabilitas, organisasi memungkinkan individu bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selanjutnya masuk ke persoalan yang ketiga, yaitu bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan. Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Kemudian berikan contoh dan jelaskan. Jadi, menurut Dan dan Kennedy dalam buku Corporate Culture, menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam perusahaan memerlukan langkah-langkah strategis yang konsisten. Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan utama perusahaan, memiliki rasa loyalitas, dan mengetahui perilaku yang dianggap baik dan buruk. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang jelas dan pelatihan yang terarah, sehingga setiap individu merasa terhubung dengan visi perusahaan. Kedua, pedoman perilaku harus dirumuskan secara eksplisit dan diterapkan dengan konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Ketika aturan dan nilai-nilai perusahaan dipahami dan dipatuhi, akan terbentuk kohesi yang kuat di antara karyawan. Nilai-nilai ini juga harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Tidak hanya sebagai slogan, tetapi benar-benar diterapkan dari pimpinan hingga karyawan level terendah. Perusahaan juga perlu memberikan apresiasi kepada individu-individu yang berkontribusi besar. Hal ini tidak hanya memotivasi karyawan, tetapi juga menciptakan figur panutan dalam organisasi. Selain itu, ritual-ritual perusahaan, baik yang sederhana maupun mewah, dapat memperkuat rasa kebersamaan. Pemimpin organisasi harus secara aktif mendukung dan hadir dalam kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa budaya organisasi adalah prioritas utama. Akhirnya, cerita-cerita inspiratif
tentang kehebatan anggota organisasi dapat dijadikan bagian dari jaringan kultur perusahaan. Dengan menonjolkan keberhasilan individu atau tim, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan memotivasi karyawan lainnya untuk mencapai hal yang sama. Membangun struktur baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan pembentukan budaya organisasi. Tahap pertama dimulai dengan gagasan yang jelas dari pimpinan organisasi tentang perlunya perubahan struktur untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tahap kedua adalah membentuk kelompok inti yang memiliki visi yang sama dengan pemimpin. Orang-orang kunci ini dipilih untuk mendukung perubahan sambil menjaga nilai organisasi. Tahap ketiga adalah kelompok inti mulai melakukan langkah konkret seperti merancang struktur baru, menetapkan strategi, dan menyediakan sumber daya. Tahap keempat adalah membawa anggota baru yang memiliki keahlian spesifik ke dalam organisasi untuk bekerja bersama kelompok inti. Mereka membantu mengintegrasikan struktur baru sambil tetap selaras dengan budaya organisasi. Misalnya, perusahaan manufaktur tradisional yang beralih ke transformasi digital dapat membentuk tim khusus seperti divisi digital marketing atau pengembangan perangkat lunak. Langkah ini juga melibatkan perekrutan talenta baru yang relevan, seperti pakar teknologi untuk memperkuat tim inti dan mendorong kolaborasi antara generasi lama dan baru. Dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disampaikan sebelumnya, perusahaan dapat membangun struktur baru yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai dan budaya yang telah ada. Masuk ke dalam soal yang ketiga, jika Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara, perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur dan perusahaan juga memasarkan produk tersebut. Buatlah struktur organisasi perusahaan tersebut dan jelaskan fungsi dan setiap bagiannya. Di sini telah saya susun struktur organisasi yang sederhana, yaitu manajemen paling atas adalah CEO, kemudian dibagi menjadi 3, yaitu SDM, produksi, dan marketing. Struktur organisasi perusahaan ini merupakan pembentukan atau pengelompokan berdasarkan aktivitas, yaitu mempertimbangkan fungsi, proses kerja, pengetahuan, keterampilan, dan disiplin. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat 3 bagian utama di bawah CEO, yaitu yang pertama, SDM atau sumber daya manusia. Fungsi utama bagian SDM ini adalah mengelola tenaga kerja dalam organisasi. Ini mencakup perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, serta memastikan kesejahteraan karyawan. Tujuannya adalah memastikan karyawan memiliki keterampilan dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai contoh, melakukan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian yang kedua yaitu bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab atas proses pembuatan barang atau penyediaan jasa sesuai dengan standar kualitas, waktu, dan biaya yang ditetapkan. Fungsi ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan produk berkualitas dihasilkan secara efisien. Sebagai contoh, mengatur jalannya lini produksi agar dapat menghasilkan 1000 unit produksi dalam sehari. Kemudian yang ketiga adalah marketing. Fungsi utama bagian marketing adalah memasarkan produk atau layanan perusahaan agar dapat menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Ini mencakup riset pasar, perencanaan strategi promosi, penjualan, branding, dan membangun hubungan dengan konsumen. Sebagai contoh, menjalankan kampanye iklan untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Baik, masuk ke dalam soal yang terakhir, yaitu soal keempat. Jika Anda seorang manajer di perusahaan ternama yang pekerjaannya begitu luas dan kompleks,
Menurut Anda, masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda? Dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan? Dan jelaskan pemahaman tentang peran motivasi di dalam sebuah organisasi. Jadi, sebagai seorang manajer di perusahaan besar dengan pekerjaan yang kompleks, memahami sikap karyawan tetap penting karena karyawan adalah aset utama organisasi. Sikap karyawan memengaruhi motivasi, perilaku, dan pada akhirnya kinerja mereka. Jika karyawan merasa dipahami dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik. Untuk memotivasi karyawan, saya akan mendengarkan kebutuhan mereka, memberikan apresiasi atas pencapaian, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta menawarkan peluang pengembangan karir. Misalnya, memberikan penghargaan untuk kinerja terbaik atau menawarkan pelatihan yang relevan akan membantu mereka merasa dihargai dan bersemangat. Motivasi adalah proses psikologis yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan tindakan-tindakan sukarela secara berkelanjutan yang berfokus pada pencapaian tujuan tertentu. Motivasi berperan penting dalam organisasi karena mempengaruhi perilaku kerja dan produktivitas. Karyawan yang termotivasi akan memiliki perilaku positif seperti disiplin, proaktif, dan bekerja keras yang akhirnya meningkatkan kinerja mereka. Dengan kata lain, motivasi yang tepat menciptakan energi positif yang mendorong karyawan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.